Syekh Hisham Kabbani adalah salah satu ulama yang terkenal di dunia Islam, terutama di kalangan tarekat Naqsabandiyah. Namun di kalangan umat Islam yang berpandangan Salafiyah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Syekh Hisham Kabbani sering sekali dipandang menyimpang dari akidah yang sahih. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan analisis rinci tentang poin-poin yang dianggap bermasalah dalam ajarannya berdasarkan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ajaran Syekh Hisham Kabbani. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang ajaran Syekh Hisham Kabbani, maka saya akan bawakan tentang biografi singkat Syekh Hisham Kabbani. Syekh Hisham Kabbani lahir pada tahun 1945 di Lebanon. Beliau adalah murid dari Syekh Najim Al-Haqqani, seorang tokoh utama dalam tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Setelah menyelesaikan studi agama, Syekh Hisham mulai menyebarkan ajaran tasawuf, terutama di Amerika Serikat, di mana ia menjadi figur sentral dalam memperkenalkan tarekat kepada masyarakat Barat. Syekh Hisham dikenal sebagai murid utama dari Syekh Najim Al-Haqqani, seorang pemimpin tarekat Naqsabandiyah yang berpengaruh di abad ke-20. Setelah menyelesaikan studi agamanya, Syekh Hisham menjadi perwakilan resmi Syekh Najim di Amerika dan mulai menyebarkan ajaran Naqsabandiyah Haqqaniyah di Barat. Syekh Hisham pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1990-an dan mendirikan sejumlah pusat spiritual Naqsabandiyah. Ia dikenal karena pendekatannya yang toleran terhadap non-muslim, sering terlibat dalam dialog antar agama, dan memperkenalkan tasawuf kepada masyarakat Barat. Pemikiran dan ajaran Syekh Hisham Kabbani. Yang pertama, fokus kepada tasawuf. Syekh Hisham mengajarkan pentingnya penyucian jiwa melalui zikir, muraqabah atau meditasi spiritual dan disiplin tarekat. Beliau mengajarkan bahwa tarekat Naqsabandiyah adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mematuhi bimbingan seorang mursyid atau guru spiritual. Yang kedua, keyakinan tentang wali Allah. Syekh Hisham sering sekali membahas konsep kewalian dan posisi wali dalam Islam. Ia berpendapat bahwa wali memiliki kemampuan khusus, yaitu karomah, dan memainkan peran penting dalam membimbing umat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dakwah universal. Syekh Hisham Al-Kabbani. Syekh Hisham dikenal karena pendekatan dakwanya yang bersifat inklusif, menekankan pentingnya perdamaian dan kerukunan antar agama. Ia sering menghadiri acara lintas agama dan menyerukan toleransi antara Islam dan agama-agama lain. Yang keempat, menyikapi dunia modern. Syekh Hisham menggunakan media modern untuk menyebarkan ajarannya, termasuk buku, ceramah, dan media sosial. Dalam pandangannya, dunia modern bisa menjadi alat untuk menyampaikan spiritualitas Islam kepada khalayak yang lebih luas. Di sini penjelasan yang menarik, yaitu poin-poin kesesatan Syekh Hisham Kabbani. Yang pertama, penyimpangan dalam akidah. Yang pertama, keyakinan pada kemampuan wali untuk mengatur alam. Syekh Hisham mengajarkan bahwa para wali Allah memiliki kemampuan untuk mengontrol alam semesta dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini sering sekali ditafsirkan sebagai bentuk gulu, yaitu berlebihan terhadap wali. Bantahan Ahlussunnah terhadapnya, dalam Islam, kekuasaan penuh atas alam hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54, ingatlah, menciptakan
dan memerintah hanyalah hak Allah semata. Menganggap wali memiliki kemampuan seperti itu adalah bentuk syirik asghar yang dapat mengarah kepada syirik akbar. Yang kedua, menghidupkan konsep wahdatul wujud. Syekh Hisam kerap sekali membahas tentang kesatuan antara manusia dengan Tuhan dalam ajarannya, yang mirip dengan konsep wahdatul wujud dari Ibnu Arabi. Bantahan Ahlussunnah terhadap konsep ini telah ditolak oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena bertentangan dengan tauhid, rububiyah, dan uluhiyah. Yang kedua, ritual tarekat yang tidak ada dasarnya. Syekh Hisam Kabani mempraktekkan berbagai ritual seperti zikir berjamaah dengan cara-cara tertentu seperti menari atau melompat-lompat yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bantahan Al-Sunnah terhadap ajaran Syekh Hisam Kabani ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, penyebaran bid'ah di dalam amalan ibadah. Syekh Hisam sering sekali mengajarkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti membaca wirid-wirid khusus yang tidak memiliki sanad yang sahih, mengagungkan guru tarekat dengan cara-cara yang berlebihan. Bantahan Ahlussunnah terhadapnya, dalam Islam, ibadah harus dilakukan berdasarkan dalil yang syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Quran Surah Asy-Syura ayat 21. Yang keempat, pendekatan sinkretis terhadap agama. Syekh Hisam Kabani sering sekali menunjukkan toleransi yang berlebihan terhadap agama-agama lain, bahkan mengadopsi beberapa ritual mereka sebagai cara berdakwah. Bantahan Ahlussunnah terhadap konsepnya ini, toleransi dalam Islam memiliki batasan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman-teman sekalian, di antara bahaya ajaran Syekh Hisam Kabani yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yang pertama, merusak kemurnian tauhid. Ajaran-ajaran yang membukakan pintu bagi syirik, baik dalam bentuk syirik kecil maupun syirik yang besar. Yang kedua, membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Praktik-praktik bid'ah yang diajarkan dapat menyebabkan perpecahan karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, mengaburkan pemahaman tentang Islam. Pendekatannya terhadap agama lain dan pengenalan ritual-ritual baru dapat membuat umat bingung tentang mana ajaran yang benar. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, Syekh Hisam Kabani dianggap menyimpang oleh banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Umat Islam wajib berhati-hati dalam menerima ajaran-ajaran yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagai umat Islam, kita harus kembali kepada ajaran Islam yang murni sesuai dengan pemahaman para salafus salih, yaitu generasi terbaik umat ini. Nasihat saya kepada teman-teman sekalian, jika Anda menghadapi orang yang terpengaruh oleh ajaran Syekh Hisam, dekati mereka dengan hikmah dan diskusikan dengan dalil-dalil yang jelas. Semoga Allah menjaga kita semua di atas jalan yang lurus. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.